menjadi ciri khas bagi bangsa Indonesia. Kenapa bisa demikian? Kita kupas asal usul kenapa peci atau songkok peluru hitam bisa menjadi ciri khas bagi bangsa Indonesia. Peci atau penutup kepala bagi agama Islam disunahkan di saat sholat untuk menutupi kepala agar saat bersujud rambut tidak menghalangi dahi. Tapi banyak juga tokoh-tokoh non-muslim menggunakan peci hitam sebagai identitas. Yang pertama kali memperkenalkan peci di tanah air berdasarkan keterangan Rojan Yunus dalam The Origin of the Songkok or Kopiah, peci diperkenalkan oleh pedagang Arab yang masuk ke Asia Tenggara, khususnya tanah Melayu seperti Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia. Para pedagang Arab memperkenalkan tutup kepala. Orang menyebutnya sorban atau turban. Namun sorban banyak digunakan oleh tokoh agama. Para tokoh seiring berjalannya waktu, ajaran agama Islam yang dibawa oleh pedagang Arab yang diterima baik oleh masyarakat Nusantara. Pada era Islam masuk ke Brunei 600 atau 700 tahun Masehi, turban atau penutup kepala sudah mendapatkan perhatian di masyarakat sebelum peci. Kebudayaan Brunei sudah mengenal istilah penutup kepala dastar atau tanjak. Dastar ya, bukan daster yang biasa dipakai emak-emak TikTok. Asal usul peci di tanah Melayu banyak mendapatkan perdebatan karena di beberapa negara banyak model peci sejenisnya. Turki dengan face-nya, Turbos dengan Mesir, Rumiket dari Hindi atau Pakistan, dan kepi dari Prancis. Kendati segitu banyaknya model penutup kepala, tetapi model pengikat dari gujarat Arab atau turban lebih mendapat hati di masyarakat Melayu pada saat itu. Di Indonesia sendiri, peci sudah dikenal sejak abad 15. Pada waktu itu di Giri, pusat penyebaran agama Islam terbesar di Pulau Jawa, sekitar 1486 sampai 1500. Pada kala itu, Pangeran Ternate Zainal Abidin belajar agama di kota Giri. Pada saat beliau selesai menyelesaikan pendidikan, Pangeran Zainal Abidin memborong peci sebagai cenderamata atau buah tangan. Bahkan saking istimewanya peci pada saat itu, bisa ditukar dengan rempah atau cengkih. Konon peci atau songkok merupakan titisan Sunan Kalijaga. Pada saat Sunan Kalijaga membuat mahkota Sultan Patah yang disebut kuluk, yang memiliki bentuk yang lebih sederhana dari mahkota ayahnya, Raja terakhir Majapahit Brawijaya V. Mahkota kuluk mirip kopiah, hanya ukurannya sedikit lebih besar. Hal itu agar sesuai dengan ajaran agama Islam yang egaliter. Raja dan rakyat sama derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ketakwaan yang membedakan di antaranya. Ada juga catatan lain yang berpendapat Laksamana Cheng Ho yang membawa peci masuk ke Indonesia. Peci berasal dari kata P. P artinya 8, C artinya energi.
Bila diartikan, pici berarti sebuah energi yang memancarkan dari 8 penjuru angin. Pici itu juga disebut sebagai songkok yang artinya kosong. Arti dari kata mangkok artinya hidup ini seperti mangkok kosong yang harus diisi dengan keberkahan. Sedangkan kopiah berasal dari kata kosong karena dibuang. Maknanya kosong karena dibuang atau dipiah. Apa yang dibuang dalam arti tersebut? Yang dibuang adalah kebodohan, iri hati, dengki, karena itu adalah penyakit bawaan setan. Keabsahan tersebut juga banyak pertentangan di kalangan umum karena peci sudah menjadi pemandangan umum sejak abad 13 di tanah Melayu. Ada sejarah politik ditutup kepala. Di sekolah Stovia di era kolonial Belanda, masyarakat Islander atau pribumi tidak boleh memakai baju bergaya Eropa. Kala itu, siswa-siswa Islander atau pribumi menyikapinya dengan menggunakan jas di atas dan sarung di bawah, belangkon sebagai penutup kepala, dan peci berudung hitam sebagai identik orang Islander atau pribumi. Itu yang membedakan di sekolah Stovia pada saat itu antara penjajah Belanda dan Islander atau pribumi. Pada 1913, 3 serangkai Douwe Steker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara pada saat acara Sosial Demokratis Arbeider Party, Cipto Mangunkusumo mengenakan peci berudung hitam sebagai identitas bangsa. Dan Douwe Steker pun menggunakan peci hitam di masa tuanya untuk beraktivitas, termasuk tokoh Husni Tamrin, anak Betawi keturunan Indo-Inggris yang selalu menggunakan songkok hitam setiap aktivitasnya. Dan ada pula tokoh bapak bangsa yang selalu menggunakan belangkon di aktivitasnya. Terkadang di acara tertentu menggunakan peci hitam sebagai identitas. Haji Umar Said, Cokro Aminoto, Agus Salim sebagai tokoh Sumatera Barat terkadang menggunakan kopiah hitam di setiap acara resmi kenegaraan sebagai identitas pergerakan kemerdekaan bangsa ini. Jenderal Sudirman pun pernah menggunakan peci hitam untuk memeriksa pasukan dengan berkuda putih. Walaupun Jenderal Sudirman selalu menggunakan belangkon di kepala. Bahkan tokoh Pitu, pahlawan bangsa Betawi, dalam film fiksinya selalu menggunakan songkok atau kopiah berwarna merah darah untuk melawan kejoliman kompeni. Juni 1921, awalnya pertemuan Wong Jaffa di Surabaya. Sebagai pembicara pada saat itu, Bung Karno agak bergetar saat ingin menggunakan peci hitam. Dan pada suatu saat, Bung Karno duduk di warung sate yang dekat gedung pertemuan pada saat itu. Sejenak beliau terdiam dan berkata dalam hatinya, pakailah topi ini, tarik napasmu dalam-dalam, dan masuklah. Setelah beliau masuk menggunakan songkok hitam, peserta pertemuan Wong Jaffa di Surabaya terheran, tersentak diam melihat Bung Karno menggunakan peci hitam. Untuk mengatasi kikuk dan nervousnya, lalu Bung Karno membuka
pembicaraan dengan mengatakan kita memerlukan suatu lambang kepribadian untuk bangsa Indonesia. Peci ini dipakai oleh para pekerja-pekerja di tanah Melayu, dan ini punya kita. Begitu beliau berkata saat di forum pertemuan Wong Java di Surabaya. Tidak dipungkiri, Bung Karno lah yang membuat ekor peci hitam, peluru hitam sebagai ekor bangsa Indonesia. Dalam buku Bung Karno Menyambut Lidah Rakyat kalangan Sidi Edat, peci adalah lambang pergerakan yang selalu digunakan kemana Bung Karno pergi setiap kunjungan negara lain. Saking menariknya peci hitam yang digunakan Bung Karno, seorang tokoh revolusioner Fidel Castro pernah bertukar topi dan pecinya karena kekagumannya, hingga diikuti oleh tokoh-tokoh atau kepala negara setelah beliau seperti Soeharto, B.J. Habibie, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo digunakan peci hitam setiap kunjungan negara yang dikunjungi, hingga digunakan oleh tokoh muda, profesor, anak muda, seorang pendakwah, Ustadz Abdul Somad, yang selalu menggunakan songkok peluru hitam di kepalanya saat mereka berdakwah. Juga tokoh NU muda yang seret berpikir sehat, Gus Baha atau Baharudin Nur Salim, seorang ahli fikih. Juga Ustadz Hadi Hidayat yang begitu cerdas saat memberikan tausiahnya, selalu menggunakan kopiah hitam setiap dia memberikan tausiahnya. Sayangnya, topi hitam di era saat ini hanya digunakan sebagai simbol-simbol acara tertentu. Tidak semua meneladani tokoh-tokoh bangsa seperti Bung Hatta dan Bung Karno yang jauh dari serat korupsi uang rakyat. Sebagai pejabat berbicara dengan gagah, menutup kepala, menjaga kehormatan bangsa, jadikan simbol identik bangsa yang sudah diukir oleh bapak-bapak bangsa sebagai penjaga kehormatan, bukan untuk menyengseng, bukan menyengseng. Saya ulangi ya, biar tidak salah paham. Bukan untuk menyengseng. Aduh, susah juga yang menyebut menyengsarakan. Baik, saya ulang. Bukan untuk menyengsarakan rakyat. Terima kasih sudah hadir di cerita peci, songkok atau kopiah dalam perjalanannya. Jangan lupa bahagia anak muda sebelum bahagiamu direnggut asam urat dan kolesterol. Atas nama bangsa Indonesia merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.